Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan lewat renungan pagi, Kamis tanggal 29 Juli 2021. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 672, ayat 1 dan ayat 3, Tunggodang si tutu. Tunggodang si tutu ulaon muatong di pasahatu hata tuho dangadong betiki mardalem batahe golumi bahen tiruan totong sai patu pamai alani Tuhani somakirim balos na tuho Dewata domardi danani ulami manang na adong parbueni alani boan ma sondang na tiuri boan ma hatani Tuhani sayurupi na pogos na mardamoli asarotu Jesus Tuhatai Sai patu pamai alani Tuhani somakirim balos na tuho debata domarni danani ulami manang na adong parbueni. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang senantiasa memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan telah membangunkan kami dalam keadaan sehat. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun kami ke jalan yang benar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nats bacaan untuk kita diambil dari kitab Keluaran 32 ayat 19 hingga ayat 26a. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya, sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu, serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan,
serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nats renungan kita diambil dari kitab Zakaria 7 ayat 10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Dalam bahasa Batak dikatakan, jala unang marupahamu halak nama balu dohot na sopot somarama somarina, nang halak na buro dohot na parir. Jala unang manangise mamikiri narowa dopak donganna di bagasan rohana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rencana jahat itu bisa saja muncul di dalam hati setiap orang. Rencana jahat sering ditujukan kepada orang-orang yang lemah, yang dirasa tidak mampu untuk melawan, tetapi akan menyerah begitu saja. Mereka sering menjadi korban penindasan dan ketidakadilan seperti janda, anak yatim, dan orang asing, pendatang, dan orang yang miskin. Sebenarnya mereka sudah cukup menderita dengan segala macam persoalan-persoalan di dalam kehidupannya. Tetapi mereka seringkali diperlakukan tidak adil, bahkan dipandang sebelah mata, sehingga mereka sering menerima penindasan dari orang-orang yang merasa dirinya kuat. Karena yang pasti mereka tidak akan mampu untuk melawan. Karena itu sebagai orang yang percaya, kita dituntun untuk menghindari penindasan terhadap siapapun, terutama kepada orang-orang yang lemah seperti janda, anak-anak yatim, orang asing, pendatang, dan orang-orang miskin. Tetapi kita dituntun bagaimana kita bisa meringankan penderitaan orang lain, bukan menambah masalah di dalam kehidupannya. Itu yang perlu kita sikapi di dalam kehidupan kita. Karena kita juga memang orang-orang yang lemah, bahkan bisa saja di pihak mereka. Tetapi Tuhan telah melepaskan kita, Tuhan telah membebaskan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang telah diselamatkan. Sehingga kita harus membawa keselamatan, tapi kita harus menghindari penindasan, ketidakadilan dari kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah orang-orang yang mau melakukan hal-hal sekecil apapun untuk meringankan beban orang lain. Jadilah orang yang penuh kasih, menghindari setiap ketidakadilan di dalam persekutuan kita. Mari kita jauhi segala kejahatan. Jangan pernah merancang kejahatan di dalam kehidupan kita, tapi mari kita merancang kebaikan apa yang bisa kita lakukan demi untuk orang-orang lemah yang berada di sekitar kita. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Enden nomor 716 ayat 1 dan ayat 3. Dinama mulus sadok nguluan. Nama molusan dok ngoluan, godo namar
sagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse bagen maahu pariteanmu pasu pasu patu pamaan ban pasu pasu kudengan sude ulana dengan tuhalak sude songon binana tuho ingot uru piluhut nagale gabe parholong maho bahen maahu pariteanmu pasu pasu mabar mai ale Tuhanku patu pamaan ban pasu pasu tudengan sude. Kita berdoa. Jadikanlah hidup kami menjadi berkat bagi setiap orang, karena di sekitar kami begitu banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Dan pada waktu tertentu kami bisa saja di pihak mereka. Kami butuh juga uluran tangan dari orang lain. Tapi ketika kami Tuhan mampukan untuk melakukan hal yang seperti itu, kami akan melakukannya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.